sempat hadir. Mohon maaf sekali lagi diulang lagi karena kemarin sudah sempat terekam. Mohon diperlihatkan kameranya, saya mau ambil sesi foto terlebih dahulu supaya kelihatan muka cantik tak semua. Oke, 1, 2, 3. Kita foto dulu sama ya. Buniar. Cerita Buniar. Oke, kelihatan muka cantiknya Buniar. Buniar. Oke, kita foto dulu ya. Buniar, 1, 2, 3. Senyum semuanya. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik. Izinkan saya memulai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu mungkin tidur siangnya pada siang hari ini menjelang sore. Sekali lagi saya minta maaf, mohon bantuan dan dukungannya semuanya untuk memaksimalkan kegiatan webinar saya tentang budaya positif di sekolah. Perkenalkan saya Ibu Nurul Ainun, CGP Angkatan 5 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Saya akan berbagi pengalaman ilmu yang telah saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat mengerti dan memahami pentingnya budaya positif di sekolah kita untuk menumbuhkan karakter anak-anak didik kita. Izinkan saya mempresentasikan melalui ini. Sudah kelihatan PowerPoint saya? Sudah ya. Semoga semuanya tetap semangat ya di siang hari ini. Semangat untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Baik, budaya positif tentunya merupakan budaya yang menumbuhkan karakter anak didik kita. Saya mulai dari pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntut, anak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sesuai dengan individu yang unik. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang ditumbuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila. Dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah, pengembangan budaya positif ini kita harapkan dapat
menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Kemudian kita masuk pada budaya positif. Apa itu budaya positif? Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perwujudannya, guru sering memberi hukuman kepada siswa untuk melakukan kesalahan dan memberi imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Mengapa penting kita mengetahui kebutuhan murid? Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasanya disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Nah, setiap murid ini mereka butuh yang namanya cinta, butuh rasa diterima. Dan ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuannya. Murid juga butuh ini, butuh diakui tentang bahwa dia juga bisa. Tidak kemungkinan anak yang satu bisa matematika, dia tidak bisa, tapi dia juga butuh pengakuan bahwa dia juga mampu menyelesaikannya. Nah, keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebebasan untuk memilih, misalnya bakat dan minat yang ia inginkan, dia butuh juga kebebasan. Dan terakhir, kebutuhan akan kesenangan, apa yang ia senangi, misalnya dia senang dengan olahraga, ya pasti dia akan cenderung ke olahraga. Kalau dia suka seni, berarti dia akan cenderung ke bidang seni. Nah, apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Disiplin positif ini terbagi menurut teori Dr. William Glasser. Teori disiplin positif ini tercipta. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita memulai dari diri kita sendiri. Begitupun kita mengajarkan ke anak-anak, kita memulai dengan mereka mempunyai pembiasaan yang tanpa kita suruh dia sudah menjadi pembiasaan dalam dirinya. Ini namanya makna disiplin. Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nah, teori disiplin positif ini juga terbagi atas 3. Ada teori motivasi yang terdiri dari untuk menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan ketiga, teori motivasi intrinsik. Itu untuk menghargai diri sendiri. Kemudian menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal melalui keyakinan kelas yang biasa kita buat di kelas. Selanjutnya, yang paling penting adalah 5 posisi kontrol guru. Yang perlu kita ketahui
bahwa kita seorang guru ini punya 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, dan keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, penghukum ini misalnya masih ada guru yang menggunakan posisi kontrol dengan cara menghadik siswa dengan menghukum. Nah, saya kira ini mungkin seharusnya kita tidak lakukan lagi di kelas atau di lingkungan sekolah kita, karena ini dapat menjatuhkan identitas gagal bagi murid. Harusnya kita memiliki kontrol guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai teman itu kita merangkul anak-anak dengan mendekatkan diri melalui pendekatan. Oh, anak ini sukanya tidak boleh dikorasi. Kita harus mengambil hatinya terlebih dahulu. Kita memposisikan diri sebagai temannya terlebih dahulu. Kemudian yang pemantau, kita dapat memantau dengan cara kita mengobservasi anak-anak. Kita dapat melihat, oh, kelakuannya si A ini seperti ini. Ini namanya kita memantau anak-anak kita. Oh, kelakuannya si B seperti ini. Nah, inilah posisi kontrol kita sebagai pemantau. Dan yang paling penting adalah sebagai manajer. Ini mudah-mudahan semua guru bisa dapat mengontrol diri sebagai manajer. Kenapa manajer itu sangat penting? Karena ini kita sebagai guru, sebagai manajer, yaitu mengarahkan mengarahkan anak-anak untuk mencari solusi dari yang ia hadapi. Atau misalnya ada anak-anak yang sedang bertengkar, nah kita tidak akan bisa membela yang ini yang benar, yang ini. Kita memposisikan diri sebagai manajer untuk melihat siapa dan mengetahui seperti apa kronologi kejadiannya. Nah, ini kita dapat 5 posisi kontrol ini kita dapat laksanakan dengan cara segitiga restitusi. Ini makna disiplin. Sekira makna disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum ini adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sebuah tujuan yang mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum, menyeluruh, lintas bahasa, suku bangsa maupun latar belakang. Ini terlihat dari setiap perilaku atau perbuatan, suatu tujuan, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik adalah motivasi dalam diri akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang kita inginkan. Nilai-nilai kebajikan ini dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 profil pelajar Pancasila yang wajib anak-anak kita miliki, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini 6 profil pelajar Pancasila ini mudah-mudahan dapat dimiliki oleh setiap anak-anak didik kita agar terciptalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini budaya positif akan tercipta jika lingkungan positif kemudian dibentuk melalui keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini akan terciptalah budaya positif di sekolah kita. Jadi kita memulai dari kelas kita membuat peraturan, kemudian keyakinan kelas, hingga terciptalah lingkungan yang positif dalam kelas,
sehingga terwujudlah budaya positif di sekolah. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sebaiknya kita tidak memberikan hukuman kepada anak-anak kita, melainkan kita bisa melakukan dengan restitusi atau pemberian konsekuensi. Ini hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, mereka merasa terpaksa, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsep diri menjadi buruk dan tidak terarah. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini yang perlu kita gali ke anak-anak. Anak-anak kita itu harus menyadari bahwa saya salah. Dengan kita memberikan hukuman, maka ia merasa akan menyembunyikan kesalahannya dan takut, merasa takut, merasa bersalah dan dipermalukan. Ya. Sebaiknya dari ada hukuman, konsekuensi yang perlu kita lakukan, yaitu dengan penerapan segitiga restitusi. Inilah yang sangat penting menurut saya. Ini ada 3. Kalau hukuman menjadikan anak-anak identitasnya gagal, konsekuensi juga itu belum optimal karena mendapat pengaruhnya itu dalam jangka pendek. Kemudian anak-anak merasa bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus oleh guru. Kemudian yang biasa kita lakukan atau tanyakan ke anak-anak, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Ini saya pikir netral ya, boleh kita lakukan konsekuensi, tapi yang lebih baik dan mengarah ke budaya positif yaitu dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Inilah yang lebih menciptakan dorongan positif dari dalam diri anak-anak sehingga ia menyadari sendiri kesalahannya dengan kita melakukan restitusi. Kemudian tidak melupakan 5 posisi kontrol guru. Yang paling penting kita sebagai manajer mengarahkan anak-anak mencapai solusi dari permasalahannya. Jadi mereka yang memecahkan sendiri masalah yang ia hadapi dan menyelesaikannya sendiri. Ini tadi 5 posisi kontrol guru. Ini yang perlu kita hindari, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kalau kita gunakan ini, posisi kontrol ini, anak-anak itu akan merasa dirinya gagal. Kemudian dia merasa bahwa ia dihardik, menyakiti. Anak-anak akan terasa disakiti. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya anak-anak merasa bahwa dia diceramahi, kemudian dia akan menyangkal dan berbohong. Oleh karena itu kita sebaiknya menggunakan posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru kita sangat perlu menjadi manajer dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Misalnya ada anak-anak yang sedang bertengkar, kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, apa yang kita lakukan? Kita memanggil, misalnya ada anak-anak yang bertengkar, anak-anak tersebut kita panggil, kemudian kita tanyakan kepada mereka apa yang sedang terjadi, tanpa kita menghardik atau menghukum mereka tentang perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kita menanyakan terlebih dahulu kepada mereka, bahwa nanti dia akan merasa bersalah, dia akan mengatakan dengan sendiri kesalahannya, dan setelah ia mengatakan kesalahannya, timbullah sikap baru dari anak-anak tersebut, mendapatkan budaya yang positif dalam dirinya, bahwa kalau kita bertengkar, misalnya kita harus saling apa dengan teman, pasti dia akan menjawab harus saling memaafkan. Nah, kalau sudah meminta maaf, sebaiknya yang satu memaafkan atau tidak. Kita sebagai manajer mengarahkan dengan cara memberi pertanyaan
kepada anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang menguatkan pribadinya anak-anak sehingga ia menjawab kesalahan yang telah ia lakukan. Kita boleh dengan tanyakan dengan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kita memberi pilihan kepada mereka. Apa jadi mereka menyelesaikan sendiri masalahnya. Bagaimana, apa yang kalian akan lakukan dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, inilah posisi kontrol kita sebagai manajer, memberi arah kepada anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing anak-anak untuk menjawab secara jujur, kemudian mengambil sikap dalam pengambilan keputusan. Nah, ini tadi segitiga restitusi. Nah, ini yang paling penting kita terapkan di kelas. Kenapa saya bilang paling penting? Karena dalam restitusi ini yaitu menciptakan proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya lebih kuat, dia sudah mempunyai pemikiran yang positif bahwa saya harus seperti ini. Dengan kita memposisikan diri sebagai manajer dengan mengarahkan anak-anak sehingga anak-anak dapat lebih kuat kemudian menciptakan rasa tanggung jawab dalam dirinya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulianya mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kegiatan ini untuk menyelesaikan keyakinan universal yang datang dari diri atau kita yang disebut motivasi internal tersebut dapat diwujudkan dengan restitusi. Nah, restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Hal tersebut tentu akan berjalan dengan semestinya ketika guru menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrolnya yang tepat. Itu tadi kita memposisikan diri dengan tepat. Posisi kontrol guru yang baik adalah posisi kontrol dia sebagai manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasehati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa bahwa ketika siswa bersalah, itu biasanya karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Jadi kita memberi contoh terlebih dahulu, memberi contoh kepada anak-anak, memberi gambaran bahwa ibu guru juga pernah salah. Ini posisi kita sebagai manajer. Nah, semua orang pernah salah dalam kita menggali permasalahan yang ada pada murid kita. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah hatinya agar dia menjawab jujur dan mengarahkan anak-anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Nah, ini paling penting karena kita akan memperbaiki hubungannya dengan teman, kemudian kembali ke temannya dengan mendapatkan penguatan yang sikap yang lebih yang baru dari dalam dirinya. Kemudian ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri anak-anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi terbagi atas 3. Kita bisa memulai dengan menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap orang lain. Nah, biasa kita bisa katakan
berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini sekiranya kata-kata yang dapat kita katakan ketika anak-anak kita sedang bertengkar. Kita memancing dia, menstabilkan identitasnya dulu. Dengan mereka merasa gagal dan membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita juga boleh katakan, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Ini yang boleh kita katakan, memposisikan diri sebagai manajer, dan kita mengatakan kata-kata seperti ini dalam menyelesaikan masalah anak-anak. Kemudian validasi kebutuhan, membantu siswa menggali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power atau freedom, love atau belonging, fun atau ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita boleh mengatakan kepada anak-anak, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu akan punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambah sikap lain yang baru. Ini kita menambah, tadi yang saya katakan, menambah sikap baru. Dalam restitusi itu dapat menambah sikap baru dari anak-anak didik kita. Dari dia tidak bisa memaafkan, jadi bisa legowo atau memaafkan temannya. Ya. Kemudian, maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ketika anak-anak kita sedang bertengkar, kita boleh memberi pertanyaan romantik atau memicu. Ia mengatakan dengan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa dengan lebih baik besok lagi? Ini kita tanyakan kepada anak-anak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk menyelesaikan masalahnya. Kita cuma mengarahkan anak-anak. Mereka yang mencari solusinya dengan menjawab sendiri apa yang telah kita tanyakan tadi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar pada manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya kita berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Bolehkah kita saling memukul dengan teman misalnya? Ada yang bertengkar kemudian saling memukul. Kita tanyakan kepada anak-anak, pasti dia akan menjawab, ya tidak boleh, kita harus seperti ini ya. Ini dia memunculkan, menanyakan keyakinannya. Kemudian di kelas yang ideal itu seperti apa? Apa peraturannya kita dalam kelas? Saling menghargai. Kalau misalnya dia menjawab, saling menghargai, kita tidak boleh seperti ini, Bu. Kita harusnya seperti ini. Dia yang menyelesaikan sendiri masalahnya dengan kita menjadi posisi kontrol manajer, mengarahkan murid, maka masalah-masalah yang ia hadapi dapat diselesaikan sendiri oleh anak-anak tersebut. Oke, sekian dari saya. Mungkin itulah pemaparan dari saya. Mungkin saya bisa bertanya bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti sesi ini. Siapa yang bisa membantu saya? Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti sesi ini yang telah saya paparkan tadi? Adakah hal-hal yang tersimpan dari teman-teman sekalian tentang budaya positif di sekolah? Atau ada pertanyaan? Baik, Nun. Ya, silakan Ibu Dian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Terima kasih atas ilmu baru yang dibagikan oleh Ibu Guru Ainun tentang budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Yang saya ingin tanyakan, menurut Ibu Ainun, kelima posisi kontrol yang Ibu Ainun jelaskan tadi, yang manakah yang paling tepat diterapkan di dalam kelas? Bisakah diuraikan dengan contohnya? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Dian. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman sekalian? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Dian ya. 5 posisi kontrol guru, inilah yang paling penting ya. Kita memposisikan guru, kita sebagai pendidik dapat memposisikan diri, melihat keadaan atau kondisi anak-anak kita. Nah, tapi yang lebih saya sarankan adalah kita memposisikan diri sebagai manajer. Kenapa kita lebih kepada manajer? Karena manajer itu memposisikan diri sebagai manajer itu kita mengarahkan anak-anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, tadi ada contoh yang saya beri. Kalau yang paling penting adalah sebagai manajer kita dapat menciptakan sikap baru melalui restitusi, kemudian memposisikan diri sebagai manajer. Misalnya ada anak-anak kita itu sedang bertengkar di kelas, kita nggak tahu siapa yang salah, ya. Nah, kita lah sebagai manajer mengarahkan anak-anak, tapi tidak untuk menyalahkan ini yang benar, ini yang salah. Kita sebagai manajer menenangkan, kemudian memberikan pertanyaan kepada mereka dengan cara tadi kita menanya apa yang sedang terjadi. Kita boleh tanyakan seperti itu. Pasti akan ada yang menjawab, dia yang duluan Bu, dia yang duluan. Nah, kita tidak bisa mengetahui bahwa siapa yang salah. Nah, kita menanyakan kembali, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu guru juga pernah berbuat salah. Nah, jadi siapa yang mau menjelaskan siapa yang salah? Kita menggali atau memancing anak-anak untuk berkata jujur. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu mau cari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun kita untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menyalahkan diri sendiri. Nah, pasti anak-anak pasti akan berpikir, dia menjawab dia yang duluan Ibu Guru. Nah, kalau ada yang duluan, seharusnya kita di kelas itu bagaimana dengan teman? Saling memaafkan Bu Guru. Ya, kalau begitu setelah saling memaafkan, yang lainnya menerima maafnya atau tidak? Ia dimaafkan Bu Guru. Nah, setelah kalian saling meminta maaf, apa yang kalian dapatkan dari kejadian yang tadi? Dia pasti akan menceritakan bahwa tadi harusnya saya tidak boleh seperti ini. Dengan secara mengalir, dia akan dengan bahasa mereka, dia pasti akan bercerita tentang perasaannya. Nah, di sinilah posisi kita sebagai manajer, mengarahkan anak-anak untuk mencari sendiri dan menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi. Nah, sekira itu yang paling penting dan sangat dibutuhkan oleh seorang guru ya, memposisikan diri sebagai manajer. Bagaimana Ibu Dian? Terima kasih Bu Ainun, penjelasannya saya rasa cukup jelas. Ada pertanyaan lain lagi? Oke, saya kira mungkin teman-teman paham tentang apa yang saya paparkan. Jadi saya simpulkan bahwa kita sebagai pendidik sebaiknya memahami, pentingnya memahami penyelesaian masalah dengan cara restitusi tadi. Itu yang sangat penting karena ada hal baru, kita dapat memposisikan diri sebagai manajer.
saya juga setelah belum mempelajari ini, saya baru tahu bahwa dalam menyelesaikan masalah di kelas, anak-anak yang bertengkar, kita dapat memposisikan diri kita sesuai dengan masalah yang dihadapi siswa. Tapi kita tidak memposisikan diri sebagai penghukum dengan membuat merasa bersalah. Nah, itu akan dapat menggagalkan identitas anak-anak. Sebaiknya kita untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri anak, sebaiknya kita memposisikan diri sebagai teman, pemantau, dan yang paling penting adalah manajer. Saya kira itu. Terima kasih banyak teman-teman sekalian atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangan dari apa yang saya paparkan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami, karena saya ini membagi apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari di pendidikan calon guru penggerak ini. Semoga teman-teman dapat mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah teman-teman sekalian. Terima kasih banyak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi